度，你全家人头都要落地。交出来。好，此人便拜托您处。穆铁统领，你穆家也是地。离开3年，没想到云兰。迟早也会轮到他。 Pada episode sebelumnya diceritakan jika Xiaoyan dan kawan-kawan memulai perjalanan menuju Kekaisaran Jiama, demi melakukan balas dendam kepada Yunshan. Sementara itu di Sekte Awan Berkabut saat ini, Yunshan mengunjungi murid kesayangannya Yunyun. Dia sangat marah begitu mengetahui jika ternyata Yunyun masih belum bisa melupakan Xiaoyan. Oleh sebab itu, Yunshan akan memusnahkan semua keluarga Xiao yang tersisa. Di tempat lain Yafei mulai khawatir, karena informasi dari mata-mata yang dia kirim. Saat ini Yunshan telah curiga jika keluarga Miter menyembunyikan sisa-sisa keluarga Xiao. Jadi mereka harus melakukan persiapan jika sewaktu-waktu Sekte Yunlan menyerang. Namun mereka yakin, jika Xiaoyan akan kembali dan merubah semua keadaan. Xiaoyan akhirnya tiba di kota Wanyan, diperkirakan 1 bulan lagi mereka akan tiba di Kekaisaran Jiama. Saat itu Xian dan Medusa mencuri tanaman obat dari seorang tetua sekte di kota tersebut. Mereka juga membebaskan seekor monster harimau level 6, yang terpaksa menjadi pelayan manusia karena dipasangi segel. Ketika kembali ke kapal, Xiaoyan sangat kaget begitu melihat banyak tanaman obat langka yang mereka dapat. Namun Xiaoyan marah begitu mengetahui jika mereka mencurinya. Jadi oleh sebab itu, mulai sekarang Xiaoyan melarang mereka pergi meninggalkan kapal tanpa seizinnya. Seiring berjalannya waktu, jarak antara pasukan Xiaoyan dengan Kekaisaran Jiama juga semakin dekat. 1 bulan pun telah berlalu, kelompok Xiaoyan akhirnya melihat sebuah benteng besar bernama Zenkui. Benteng ini juga disebut dengan perbatasan hantu. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan ketika melihat benteng besar di depannya. Sesaat kemudian dia berkata, "Kekaisaran Jiama, aku Xiaoyan telah kembali." Xian yang berada sampingnya terlihat gembira akhirnya mereka sampai. Karena berada di perahu selama 2 bulan ini membuat gadis kecil itu sangat bosan. Sementara itu Xiaoyan tidak ingin buang-buang waktu lagi, dia lalu memberi perintah menambah kecepatan. Xiaoyan kembali mengingat waktu dia melarikan diri dari tempat ini ketika dikejar-kejar oleh Sekte Yunlan 3 tahun yang lalu. Xiaoyan ragu apakah orang-orang yang dia kenal dulu masih mengingatnya. Walaupun selama 3 tahun ini kota Jiama tidak mengalami banyak perubahan, tapi tentu orang-orang di dalamnya pasti telah berubah. Tapi ketika jarak mereka semakin dekat, tiba-tiba Xiaoyan merasakan ada yang aneh. Benteng yang biasanya ramai dijaga oleh ratusan pasukan militer kerajaan, kini justru terlihat sangat sunyi. Cailin juga merasakan ada aura pertempuran di dalam benteng. Sementara itu di dalam benteng suasana terlihat sangat tidak kondusif akibat pertempuran yang sedang terjadi. Dua sosok masing-masing pemimpin pasukan berhadapan. Sosok pertama bernama Muti, komandan benteng Zenkui. Sedangkan satu lagi bernama Mengli, wakil komandan benteng. Sepinya keadaan benteng Zenkui ternyata diakibatkan oleh perselisihan kedua orang ini. Di mana Mengli berniat untuk membunuh Muti, sehingga dia bisa menguasai benteng Zenkui. Hal itu bukan tanpa alasan, Mengli melakukan pengkhianatan karena ternyata dia telah bekerja sama dengan Sekte Yunlan untuk menguasai benteng. Dan membantu rencana Sekte Yunlan berperang di wilayah kerajaan Jiama. Pada dasarnya baku hantam 1 lawan 1 melawan Mengli tidak membuat Muti gentar sedikit pun, karena saat ini dia sudah berada di ranah Douang, sedangkan Mengli hanya berada di ranah Douling. Yang artinya jika pertarungan berlangsung, jelas Muti akan keluar sebagai pemenangnya. Namun ketika Muti ingin segera menyingkirkan sang pengkhianat kerajaan ini,
sosok tetua dari sekte Yunlan bernama Yunfan datang. Melihat kemunculan sosok ini, jelas membuat Muti terkejut bukan main. Yunfan dengan sangat sombong meminta Muti untuk menyerahkan token militer miliknya kepada Meng Li. Bahkan dia mencoba membujuk Muti untuk bergabung dengan sekte Yunlan. Klanmu merupakan salah satu dari 3 klan terbesar di Kekaisaran. Jika kamu mau bergabung dengan sekte Yunlan, ketua akan menjanjikan keuntungan yang lebih besar dari apa yang diberikan oleh keluarga kerajaan saat ini. Meskipun dalam keadaan terdesak dan diiming-imingi imbalan besar, tapi sebagai seorang jenderal Kekaisaran Muti jelas menolak tawaran Yunfan untuk mengkhianati keluarga kerajaan. Walaupun dia harus mati, Muti tidak akan membiarkan mereka merebut perbatasan hantu ini. Mendengarkan penolakan Muti jelas memancing kemarahan Yunfan, bahkan dia berniat untuk segera menghabisi Muti. Tapi ketika Yunfan baru saja ingin melakukan aksinya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sudah 3 tahun aku pergi dari sekte Yunlan, ternyata sekarang sekte Yunlan menjadi sangat sombong. Sepertinya anjing tua Yunsan memiliki banyak ambisi. Saat suara itu bergema, sosok Xiaoyan perlahan muncul di atas langit yang diikuti praktisi kuat lainnya. Hal ini tentu mengejutkan mereka semua. Mereka penasaran, siapa orang yang berani menyebut Yunsan sebagai anjing tua? Muti melihat jika orang yang baru datang itu terdiri dari ranah Do Huang, bahkan Do Uzong. Kumpulan yang menakutkan ini membuat Muti penasaran dengan latar belakang mereka semua. Yunfan segera menenangkan dirinya. Melihat ratusan sosok yang bukan berasal dari kerajaan Jiama, dia lalu dengan sangat sopan memperkenalkan diri. Aku adalah salah satu tetua dari sekte Yunlan, dan pemimpin kami adalah Yunshan. Yunfan sengaja memperkenalkan diri dan menyebut nama Yunshan, berharap pria muda ini akan takut dengan apa yang dia ucapkan. Karena pada dasarnya hampir seluruh wilayah kerajaan Jiama mengenal Yunshan sebagai praktisi ranah Do Uzong. Dengan dingin Xiaoyan menjawab jika dia tidak hanya mendengar namanya, bahkan aku sangat mengenal orang tua tersebut. Ujar Xiaoyan sembari turun ke tengah arena pertempuran. Setelah kabut menghilang, Yunfan mengamati sosok pemuda di depannya itu dengan teliti. Dia merasakan ada perasaan familiar, apalagi setelah melihat balok baja di punggung Xiaoyan, dan juga Cailin berdiri di samping pemuda tersebut. Seketika Yunfan pun sadar, jika pemuda di depannya itu adalah Xiaoyan. Orang yang bertarung dengannya 3 tahun yang lalu. Yang seketika membuat semua orang di sana terkejut bukan main. Mereka tidak menyangka jika Xiaoyan ternyata masih hidup. Melihat wajah Yunfan yang berubah drastis, Xiaoyan justru tertawa. Dia bilang kalau anjing tua Yunsan masih hidup, kenapa aku harus mati? Xiaoyan kemudian berbalik mendekati Muti sambil tersenyum. Kakak Muti, tidak perlu khawatir, aku selalu mengingat kebaikanmu di masa lalu. Aku juga berterima kasih saat itu kamu membiarkanku melarikan diri. Pernyataan Xiaoyan itu membuat Muti kembali mengingat kejadian 3 tahun yang lalu. Kala itu dia membantu Xiaoyan melewati perbatasan hantu kabur dari kejaran sekte Yunlan. Muti tidak menyangka jika pemuda yang dibantunya saat itu telah kembali. Di sisi lain Yunfan memerintahkan bawahannya untuk membunuh Xiaoyan. Namun belum sempat bawahan Yunfan bergerak, teman-teman Xiaoyan datang menghabisi mereka semua dalam sekejap. Para bawahan Yunfan yang lain pun seketika gemetar ketakutan melihat kelompok Xiaoyan mulai mengepung tempat tersebut. Begitu juga dengan Muti, dia sangat kaget melihat para praktisi bawahan Xiaoyan itu semuanya minimal berada di ranah Douling. Dia tidak menyangka jika selama 3 tahun ini Xiaoyan berhasil mengumpulkan banyak kekuatan hebat. Meng Li kemudian melepaskan kembang api untuk memberikan perintah kepada pasukan di luar benteng segera masuk. Dia sangat yakin, jika sekarang Xiaoyan tidak bisa kabur lagi seperti dulu.
Tapi dia tidak tahu, jika Xiao Li dan pasukannya di luar telah bersiap dan menghabisi seluruh pasukannya itu. Sehingga Meng Li yang tadinya sangat percaya diri, saat ini menjadi pucat dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan kepada Yun Fan. Yun Fan pun lalu menyuruh Meng Li segera pergi dan memberitahu Yun Shan jika Xiao Yan telah kembali. Sementara itu dia sendiri akan mencoba menahan mereka. Tapi tentu saja Xiao Yan tidak akan membiarkan pengkhianat itu kabur. Xiao Yan mengeluarkan kekuatan api surgawinya dan membunuh Meng Li dalam sekejap. Sedangkan Yun Fan yang tadinya akan menahan pihak musuh, tiba-tiba ketakutan melihat kekuatan Xiao Yan dan berencana buat kabur. Tapi Xiao Yan juga tidak akan membiarkan pria tua itu selamat. Dia lalu melesat dengan cepat menghadang Yun Fan. Kecepatannya itu bahkan membuat Muti sangat kagum. Di atas langit Xiao Yan menyerangkan tendangan yang membuat Yun Fan terbanting ke tanah. Jika membiarkanmu kabur, bagaimana aku bisa membalas dendam kepada Yun Shan? Ujar Xiao Yan sambil berjalan mendekati Yun Fan. Dalam keadaan terdesak itu Yun Fan bisa-bisanya masih sempat mengancam. Dia berkata jika Yun Shan tidak akan tinggal diam, jika Xiao Yan berani membunuhnya. Tapi tentu saja Xiao Yan sama sekali tidak takut dengan ancamannya itu. Dia lalu mengeluarkan api surgawi dan membakar pria tua tersebut. Sehingga para pasukan Sekte Yunlan yang masih hidup seketika gemetar ketakutan, mereka semuanya pun menyerah minta ampun. Setelah situasi sudah tenang, Muti mengajak Xiao Yan dan Xiao Li mengobrol. Dia mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka hari ini. Jika tidak, konspirasi Sekte Yunlan pasti akan berhasil. Xiao Yan pun juga tidak menyangka jika Sekte Yunlan akan campur tangan dalam urusan militer kerajaan. Dia lalu meminta Muti menceritakan keadaan kota Jiama selama 3 tahun belakangan. Muti pun lalu menjelaskan jika beberapa tahun ini Kekaisaran Jiama dibuat kacau oleh Sekte Yunlan. 6 bulan setelah Xiao Yan pergi, Yun Shan mulai merekrut banyak murid, dan menempatkan mereka semua di masing-masing tempat penting kota kerajaan. Sebenarnya keluarga kerajaan dan 3 keluarga utama tahu jika Sekte Yunlan memiliki niat jahat. Tapi karena takut dengan kekuatan Yun Shan, mereka tidak berani berkutik. Yang membuat Sekte Yunlan semakin sombong, mereka bahkan membuat sebuah konspirasi untuk memusnahkan seluruh keluarga Xiao. Sementara itu di tempat lain, suasana di Sekte Yunlan terlihat sibuk. Saat ini para murid dilatih keras untuk persiapan perang melawan kerajaan. Yun Shan bertanya mengenai kabar Yun Fan kepada seorang tetua. Sudah beberapa hari ini dia belum menerima kabar dari pria tersebut. Yun Shan menyuruh tetua itu mengirim surat kepada Yun Fan, di mana dia harus bisa menaklukkan perbatasan hantu dalam 5 hari. Jika nantinya mereka berhasil merebut perbatasan hantu, maka para pasukan bisa segera dikerahkan untuk menyerang pusat kerajaan. Sehingga nantinya seluruh wilayah barat daya benua Douqi bisa mereka kuasai. Tetua satunya lagi juga melaporkan jika pasukannya telah siap. Tinggal menerima perintah dari Yun Shan, pasukannya itu akan memasuki ibu kota kerajaan dan memusnahkan keluarga Mitar. Tapi dia khawatir dengan Hai Bodong, yang saat ini telah berada di ranah Dou Huang. Tetua itu takut jika mereka tidak sanggup mengalahkannya. Yun Shan pun menjawab jika masalah Hai Bodong dia yang akan urus, kalian hanya perlu fokus untuk melakukan persiapan saja. Karena kali ini Yun Shan menginginkan keluarga Mitar dihapus dari kota Kekaisaran Jiama. Kembali lagi kepada Xiao Yan, saat ini pemuda itu menanyakan keadaan keluarga Mitar kepada Muti. Muti pun menjelaskan jika selama di bawah kepemimpinan Yafei, saat ini keluarga Mitar telah menjadi keluarga pertama di kota kerajaan. Xiao Yan tidak menduga jika Yafei bisa membuat prestasi hebat bagi keluarga Mitar. Dia kembali teringat peristiwa 3 tahun yang lalu saat ketika Yafei juga membantunya menyelamatkan diri dari kejaran anak buah Yun Shan. Hubungannya dengan Yafei sudah seperti saudara kandung. Xiao Li lalu bertanya tentang situasi Sekte Yunlan.
Dari kabar yang dia dengar, saat ini Yunshan kembali menjadi ketua sekte. Dia bertanya bukankah dulu ketua sekte dipegang oleh Yun Yun? Muti pun menjawab jika setelah Xiaoyan pergi dulu, Yunshan menurunkan posisi Yun Yun sebagai ketua sekte. Hal itu membuat Xiaoyan tiba-tiba mengkhawatirkan Yun Yun. Karena biar bagaimanapun juga, wanita itu pernah menjadi bagian dari masa lalunya. Muti kembali melanjutkan, jika sekte Yunlan bisa berubah seperti sekarang karena disebabkan oleh Yunshan. Bisa dikatakan Yunshan telah menjadi ancaman besar bagi kerajaan. Tetua dalam klan Muti juga pernah bilang, jika cepat atau lambat Yunshan akan menyerang 3 keluarga utama kerajaan. Dan kemungkinan target pertama mereka adalah keluarga Miter. Itu semua karena di masa lalu, Hai Bodong dan Yafei telah membantu Xiaoyan kabur. Ditambah lagi Yunshan juga mengetahui, jika saat ini keluarga Miter melindungi keluarga Xiao yang masih tersisa. Mendengar keluarga Miter dalam bahaya, Xiaoyan pun segera bertindak. Dia kemudian pamit kepada Muti dan segera pergi mengunjungi keluarga Miter. Xin kembali ke sekte Yunlan, saat ini para murid tengah dikumpulkan untuk segera menyerang ibu kota kerajaan. Yun Yun yang mengetahui hal itu kembali teringat Xiaoyan. Dia berharap jika pemuda itu tidak pernah kembali ke kota Jiama. Dan scene ini pun mengakhiri episode 52 kali ini. Episode selanjutnya diceritakan jika Yunshan akan menikahkan Yun Yun dengan Gu He. Tapi Xiaoyan datang menggagalkan pernikahan mereka itu. Dia bertarung melawan Yunshan dan membunuh pria tersebut. Oke, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Tunggu kelanjutannya dan mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua.